memanfaatkan yang terbaik ketika di negeri haram yang kebaikannya 100.000 kali lipat. Maka walaupun demikian ternyata kalau kita sudah berada di sini dan opo kemantil-mantilnya kepingin ke Mekah, tapi setelah tiba di Mekah main 1 bulan kemantil-mantil kepingin pulang, betul Pak? Rindu. Ada kepingin pulang juga. Mungkin demikian juga orang-orang Arab itu kenapa nggak terus ibadah terus-terusan, ya karena mungkin sudah aslinya. Kita mungkin memanfaatkan begitu getol karena memang kesempatannya terbatas. Ya, alhamdulillah sudah dapat dengan detik ini. Kemarin Bapak Ibu sekalian yang jatuh sudah berhasil dioperasi, sudah boleh pulang ke hotel, sudah insya Allah nanti bisa ikut bareng di Madinah insya Allah. Semoga beliau cepat diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma shfihum, Allahumma shfihum, nafa'asahum insya Allah. Kemudian yang kita hari Senin kita berangkat ke Madinah, diberi kelancaran, keberkahan, keselamatan oleh Allah SWT. Kita lanjutkan pembahasan yaitu pilar-pilar di antara pilar emas di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah setelah kita mengetahui hakikat sempurnanya Islam, ada beberapa konsekuensi. Islam kita setelah kita diberikan nikmat Islam, akmaltu apa? Nikmat ini kok. Assalamualaikum nikmati warahmatullahi wabarakatuh. Islam dina. Maka telah kusempurnakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan telah disempurnakan agama Islam. Maka setelah kita mengetahui keagungan Islam, sempurna Islam, menika ada beberapa konsekuensi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surah Al-Maidah ayat ini Pak. Ayat 3. Alhamdulillah. Kita sering kita ucapkan ini fenomena Pak. Mengboten lalu. Sebab nek usia kula panjenengan sedaya iki kadang-kadang saiki mlebu sesuk lali. Al-Maidah ayat 3. Tentang apa? Allah beritakan kesempurnaan Islam. Onten setelah kita mengakui Islam sebagai nikmat, ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi ini istilah Jawa dulu Pak. Konsekuensi tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab yang mesti kita jalankan. Yang pertama yaitu karena kesempurnaan Islam adalah nikmat yang terbesar. Semestinya kita senantiasa mensyukuri dengan apa? Selalu bersemangat untuk mempelajari. Selalu untuk mempelajari dan setelah belajar mengamalkan. Orang yang belajar tok sekening orang ngamalkan ya itu gimana? Nganggur ning ra melu panen. Belajar ilmu ini banyak ning ra diamalke. Tidak merasakan lezatnya Islam. Belajar sholat, pinter sholat, rukun, syarat, wajib, sunnah, makruh, haram dipelajari pinter ning ra sholat. Mengerti tok, nandur tok. Nandur jeruk dipupuk subur metu liteng-liteng gitu. Itu gitu loh. Kok tidak diopek? Berarti ning jarine jeruk iki rasane legi jarine. Tidak seperti itu, tidak ngerti. Ini kita belajar sidik-sidik tentang sholat, keutamaan sholat, keistimewaan sholat. Maka keutamaan sholat kok dilakoni, dia akan merasakan lezatnya menuntut ilmu, mempelajari. Sebagaimana realisasi Nabi Sallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau masih memberi contoh, minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku berupa ilmu.
Nabi SAW tidak ingin nambah, ya Allah tambahkanlah aku harta, tidak. Ya Allah tambahkan aku pangkat jabatan, tidak. Tetapi Nabi SAW minta yang pertama, Rabbi zidni ilma, minta ilmu. Sebab nanti nak minta kekayaan, diberi kaya ning tidak punya ilmu, kekayaannya bisa mencelakakan diri sendiri. Nek kekayaan sudah punya ilmu syariat, kekayaannya menjadi berkah dunia dan akhirat. Oh, nek ini dan itu. Maka Nabi minta suatu saat ilmu dulu. Sak mongso binjing diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi biasa, ndak jabat dan lain-lainnya, sudah tahu ilmunya. Sebab ning dunya menika apapun adalah ujian. Maka mempelajarinya. Kapan kita belajar agama? Sampai badan layak hidup, layak belajar. Wonten-wonten halu wis tuwa Pak. Ora justru semakin sepuh nika semakin dekat dengan apa Pak? Dengan tanah. Dengan ajal. Maka ibarat perlombaan itu pun hadiah sudah siap disiapkan. Kira-kira nek pun mau finish niku loyo napa semangat Pak? Semangat, genjot. Wong sudah mau finish, mau metik hadiah yang disediakan oleh lomba lari. Hadiah 1 miliar, umpama lah bebas gitu. Kemudian kok udah mau finish kok ngambruk, bangkit lagi, paksa itu kenapa? Ben iso finish. Nah, awake dhewe meskipun semakin tua justru semakin istiqomah, semangat dengan harapan wafat dalam keadaan bahwasanya husnul khotimah. Petik. Jadi kita belajar agama tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Semakin pelajari ibarat padi ini, semakin berisi semakin apa? Semakin tawaduk, semakin dipelajari lu. Kok ini terasa kurang? Loh, ini enggak, semakin kurang. Wah, enggak habis-habis kita belajar. Maka sampai kapan? Sampai badan layak hidup, layak untuk belajar. Apalagi mempelajaran yang menentukan nasib dunia dan akhirat. Setelah mempelajari, hendaknya mengamalkan ajaran Islam agar bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surah An-Nahl 97. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mukmin, beriman, sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripadanya, dari apa yang telah mereka kerjakan. Langkung sae tinimbang apa yang kita kerjakan. Ini akan dimasukkan apa? Surga nih Allah. Kita cita-cita tertinggi ini apa? Surga pun Allah. Kalau cita-cita di dunia kepingin jadi menteri, sementara nomor sementara ganti presiden, boten sing 50 tahun. Di dunia itu cita-cita itu setinggi langit, tetapi tempat sementara. Sundul apa? Cita-cita seperti orang sundul apa? Sundul langit apa langit-langit? Pokoknya paling tinggi itu sementara. Tadi panglima bintang pira Pak? 4. Bintang 4,5 betul. Oh, bintang pira itu paling sementara. Tetapi cita-cita tertinggi seorang hamba, seorang muslim adalah masuk surga pun Allah dan selamatnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita di dunia, jadi apapun kita di dunia, hendaknya kita bercita-cita apa? Cita-cita tertinggi, cita-citanya adalah masuk surga pun Allah. Masuk surga pun Allah, nek iso cita-cita surga yang dhuwur, surga Firdaus. Jangan wah aku tak nang ngemperane mawon. Wis cukup. Nek pengen ngemperane ku le amal ora maksimal.
Nabi perintahkan ihris alama yang semangatlah untuk meraih cita-cita tertinggi, surga yang tertinggi. Ya, jangan aku tak neng sing penting masuk surga neng emperan ini cukup aja. Nah iso nopo? Ketika ada orang masuk neraka yang terakhir dulu surga kepingin kok diweruhi emperan ini kepingin pun cukup tua terus. Ini adalah man amila, barang siapa beramal soleh min dzakarin, dari laki-laki au unta atau wanita, dan dia syaratnya apa? Mukmin, syaratnya beriman. Mau beramal dia iman, yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti baik, itu orang beriman. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Jadi setelah tahu bahwa Islam agama yang agung, agama yang nikmat terbesar yang diberikan seorang hamba yaitu Islam, maka konsekuensinya apa? Beramal soleh. Salah satu amalan yang paling soleh, paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah adalah selain amalan yang Allah wajibkan. Ring pertama yang harus kita jaga, jangan sampai kewajiban yang Allah perintahkan ditinggalkan. Wis izin ayo Pak. Nek awak dhewe iki iso tertib nindakaken kewajiban itu sudah izin ayo. Sebab lingkungan kula panjenengan saya wonten boten sing dereng saged nindakaken yang wajib. Wonten boten Pak. Kiwa tengen awake dhewe sing salate dereng tertib wonten boten. Wonten. Jujur wonten boten Pak. Ada. Bahkan ayo ning masjid tak titip bae yo. Wong arep masjid kok titip. Ini mana? Maka ini orang yang tidak beri hidayah, tidak beri diberi hidayah oleh Allah. Bahkan nek di kalau wangsulan rasa tok jawe aku sok nek ditakdirkan sergep ayo tergep dhewe. Nah, ya ora iso. Monggo nyakit takdir. Maka tidak bisa takdiri, ya harus diusahakan, berdoa, usaha sungguh-sungguh. Ora kok sok nek ditakdirkan dia anak ya anak dhewe ning ora nikah. Ayo saged betul Pak? Ora iso. Yang kedua, hendaknya kita mencukupkan diri cekap dengan ajaran Islam dan meninggalkan segala ajaran selain Islam. Apalagi di antara konsep-konsep manusia, sebab segala aturan yang bisa memperbaiki kehidupan kita telah ada dalam ajaran Islam. Adapun ajaran selain Islam buatan manusia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor kemauan dalam ajaran Islam sudah komplit. Mau bab nomor kemauan rumah tangga, sakinah mawaddah ada dalam Al-Qur'an, dicontohkan sunnah Nabi. Ada bertetangga, bagaimana memuliakan tamu, Nabi sudah jelaskan. Di antaranya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan memuliakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang memuliakan tamunya beriman kepada Allah dan hari akhir dan memuliakan tamunya. Insyaallah Bapak sekalian begini kundur itu kedatangan tamu. Insyaallah. Ini betul Pak? Kedatangan tamu betul? Nggih. Insyaallah minimal tonggo depan. Muliakan dengan sambut minimal dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri syukur nyugui. Nah, gitu. Syukur nyugui. Syukur lain-lainnya. Maka memuliakan tamu Nabi juga ajarkan maksimal nek awak bertamu itu nek iso 3 dina pertama itu syukur sing enak, gitu. Hari pertama itu sungguh to sing tenan nginep gitu. Sing istimewa nek ana jangan kata nek ana lho nggih. Istimewa, mungkin disatekke tong saiki gitu. Hari kedua waktu medung nek mau disate terus
sate telur. Sate telur. Hari ketiga oseng-oseng gitu. Sing nasi kucing. Kira teman-teman. Hari keempat sak duwene. Maka orang bertamu itu adabe maksimal ping telung dino, kecuali sohibul hajat memang menginginkan dengan ikhlas, orang basa-basi loh. Dengan samuli nih buat ini lek lunga buat aku. Karena apa? Lebih dari 3 hari itu kadang-kadang sok ngebon-boni sing diwon kamu. Maka kita delok sikit kira-kira nek awake iki malah seneng disuwoto lu karena mung hidup dhewe duwite turah-turah. Ora ono sing entekke, maka nek ada disuwuran monggo saja. Iya, matur-matur sing lebih. Ini adalah syariat kita, adab bertetangga, adab orang tua kepada anak, anak kepada orang tua kepada yang muda kepada yang tua, adab salam pada menghormati, yang muda mendahului yang tua menyayangi orang yang muda. Oh, semuanya sudah diajar. Bagaimana Rasulullah mengajarkan salam kepada anak-anak? Nabi sering mengatakan Assalamualaikum kepada anak-anak. Maka anak-anak menjawab dengan tulus, Waalaikumsalam. Demikian. Kan? Itu doa nama keselamatan. Keselamatan untuk kalian, rahmat untuk kalian, doa. Kok mungkin kita anak-anak biasanya semangat Waalaikumsalam. Kamu kok anak-anak ki wong sing duwe dosa. Bener. Nek dongake awake dhewe, Assalamualaikum kan doa itu. Keselamatan untuk kalian, rahmat untuk kalian. Ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uluk salam itu termasuk suatu yang bisa menghancurkan kedengkian. Maukah aku beritahukan, kata Nabi, sesuatu yang bisa menyebabkan engkau dicintai seorang? Maka afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka wong yo anteng meneng wae kok diterus assalamualaikum. Kok ndongake. Kenapa kok salam itu menghancurkan kedengkian? Nek awake sengit karo wong, carane menghancurkan kedengkian dahulu salam. Wonten-wonten sing sengit iki kok ndongake slamet, ndongake rahmat. Karena dhewe benci kepada seorang, dengki kepada seseorang, cara menghancurkan kedengkian Nabi ajarkan dengan apa? Uluk salam. Assalamualaikum. Lalu bagaimana kalau orang muslim kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau sing luwih fasih mboten? Ada nenggon rapat RT RW soal tentang ini. Maka sebagian ulama menjawab waalaikum. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, konsekuensi bahwa kita sudah merasa ini diberikan mengaku bahwa Islam itu nikmat yang agung. Yang ketiga adalah karena Islam adalah agama yang sempurna, kita tidak diperbolehkan nambah-nambahi ajaran Islam. Mau sholat subuh, mau subuhnya ada macam kok ping loro, nambah ping telu asal mboten. Tidak boleh karena sudah sempurna. Kalau nambah-nambah dalam syariat agama menganggap Rasul belum sempurna. Pun kita sudah apa yang Nabi ajarkan ikuti. Sebab segala urusan yang ditambahkan dan diada-adakan dalam masalah agama adalah sesuatu yang dilarang. Dan juga kalau dengan ini nek suara piano ini bukan nambah-nambah agama. Yang tidak boleh itu nambah-nambah babakan apa? Agama. Kok Nabi dulu hajinya naik onta, saiki naik pesawat kita, ya itu bukan sesuatu yang nambah-nambah. Tetapi yang nambah dalam agama, mungkin wudune maksimal basuh ping telur saat ini ping pitu, syariat tidak boleh nambah-nambah. Ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Barang siapa menganggap bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau, sungguh dia telah membuat sebesar-besar kedustaan atas nama Allah. Bahayanya nih Pak, nek awal dinambah-nambahi agama Islam, syariat Islam, menganggap Nabi SAW belum menjelaskan tentang syariat ini. Pun bagaimana cara sholat Nabi, ikuti sholat Nabi. Bagaimana wudhu Nabi, ikuti wudhu Nabi. Bagaimana menggula-wendah nama. Merawat jenazah, dicontohkan Nabi, ikuti apa yang dicontohkan Nabi. Bagaimana beliau tentang apa puasa ini, apa yang dicontohkan Nabi sudah cukup. Tidak perlu nambah-nambahi lagi karena Nabi sudah sempurna. Maka barang siapa menganggap tidak ada wah ini sampai ini wah ini enggak boleh dalam agama. Kemudian yang keempat, Islam itu adalah agama yang indah. Adakah yang lebih indah dari Islam? Maka seluruhnya Islam itu indah. Akidahnya adalah akidah yang paling benar, paling lurus, mensucikan jiwa. Adab-adab yang diajarkannya paling terpuji. Bagaimana kita memperlakukan sesama muslim, bagaimana kepada non muslim, bagaimana kepada orang tua, kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangganya. Bahkan Allah tetangga ini nopo kalau nunut memean bagaimana? Jangan dilarang dengan 3 syarat. Nabi pernah mengatakan, "Inna ono tonggone dhewe nunut memean." Memean itu apa? Jemuran, jangan dilarang. Dengan syarat apa? Yang pertama, kepepet tidak punya tempat yang luas. Ketiga, izin nempelin memean, nempelin tembok. Ketiga, tidak merusak tembok. Maka kalau 3 syarat ini, izinkanlah. Selama tembok kita digunakan untuk seperti itu, nggo memeni sarung, memeni ruko, memeni napa mawon, Pak? Benar-benar kok bermanfaat, maka ngalir terus ganjaran. Selama digunakan itu. Jangan dikira masalah sepele itu ganjaran. Bahkan yang memperlakukan tetangganya tidak dioleh-oleh. Orang yang paling diberi adalah orang yang paling terdekat pintunya dengan kita. Ini tidak dioleh-oleh, Pak. Sing paling dinilai itu sing paling cerak dengan pintunya, gitu. Sebab apa? Orang yang paling dekat dengan pintu kita, wong sing paling ngerti le ngedunke oleh-oleh. Gimana? Wah kaya ngedunke kurma ajwa. Kurma ajwa ki wonten sing 10 layar sak plastik, gitu. Wonten sing sak plastik 100.000, macam-macam. Apa kan ngerti? Kok ternyata le dinai malah go liwat tangga sing ado, sing cerak cetha ngerti kok. Wah kaya golek iki kok salah alam apa ya kok kene kok keliwatan terus gitu. Ono jeruk liteng-liteng sing kuning-kuning wek diliwat-liwati padahal sing paling kemecet paling ngerti to. Tangga sing ado ora ngerti. Dadi ra dene ra apa-apa. Ini sing ngerti niku. Kedua, tetangga yang dekat itu tetangga yang paling cepat memberikan pertolongan. Mamane adi menangi gendeng, ondone ambruk, kira-kira dia tulung-tulung di Jakarta paling pundi, Pak? Paling dekat. Nah, tulungi ya, paling dekat. Maka ini termasuk bagaimana Nabi SAW mensikapi adab tetangga dan lain-lain. Ini hukum-hukumnya adab yang diajarkan paling apa? Terpuji. Bagaimana Rasulullah SAW waing adab menguap, maka Nabi SAW melarang menguap kok tanpa ditutup. Gimana? Bagaimana Pak kalau orang menguap kok tanpa ditutup? Kita walaupun ganteng nak kita orang tuan gitu. Numpak motor menguap ombok banget. Wah, gitu. Maka adab menguap yang pertama adalah nek iso napa menahan. Gitu. Ditahan. Bagaimana cara menahan? Digigit bibirnya ini para orang. Ngeten iki.
Kalau tidak kuat meluap minimal ditutup. Nah, bisa tutup dengan tongan, bisa dengan kain. Dan adab yang ketiga adalah jangan mengeluarkan sesuatu adab. Gimana? Karena barang siapa yang ketika mengeluarkan suara itu ditertawakan oleh syaitan. Itu Nabi kita ajarkan. Maka ketika menguap apa nih wow? Adab yang menguapnya dibahas oleh Nabi SAW. Jangan mengeluarkan. Nanti tidak katakan benar. Nah, menguap kok mengeluarkan suara apa nih wow? Wah, benar banget kan? Itu dilarang. Nah, iso di boten sah mengeluarkan suara. Nah, itu beda nih wong menguap berilmu tidak berilmu didelok lek nguap sudah kelihatan. Nek ditutup bersuara, oh didelok ngamalke ilmu nang pembela. Malah di mata-mata itu karena apa? Menguap diikuti dengan rasa malas, penat, megah. Maka Allah membenci menguap dan mencintai bersih. Walaupun menguap itu biasanya karena apa? Lelah, ngantuk, capek, malas. Malas itu salah satu dari sifat syaitan. Maka dibenci. Walaupun kadang kita susah untuk menghindarkan menguap di kadang-kadang. Tapi minimal kalau menguap ada 3 riwayat. Yang pertama apa? Nek saged menahan. Yang kedua apa? Menutup. Yang ketiga jangan mengeluarkan apa? Suara yang itu. Nek bersin ada apa sekalian? Alhamdulillah. Ya, pertama merendahkan suara. Nah itu sunnahnya. Jangan malah ya, jangan nanti tahu kaget gara-gara lawa waing penyakit jantung mati gara-gara kaget loh. Sunnah yang pertama adalah merendahkan suara. Ahlan wa sahlan ketua kita insyaallah ini tampil tidak Sebayanya sesasi mikirnya deh koyo ngono. Alhamdulillah nikmat kita nikmat sakit bapak mungkin tumbas seperti ada variasi harga yang mau murah yang kritikan telur real yang toko atau alhamdulillah. Maka menguapi kewau adalah dari kemudian mengucap alhamdulillah dan seterusnya. Ini ajaran adab yang diajarkan Nabi paling sempurna dan hukumnya adalah amalan dan hukum yang paling baik dan paling adil. Nek ra gelem dislentik aja nyentik. Nek barange dhewe ora gelem dicolong jangan nyolong. Nek ora gelem dicolong negarane aja nyolong niku. Adil kan sifatnya ngoten. Nek ra gelem keluargane dhewe disinai jangan berbuat zina. Nek ra gelem dibunuh aja bunuh. Adil dalam Islam ini. Nek wong sing benci saja, sami kebak kamu anu gitu apa kejam wong nyolong dipotong apa? Dipotong tangan itu dengan jumlah tertentu, Pak. Nyolongnya itu sekitar wala alam 3 juta atau berapa minimal. Baru ada ketentuan. Nah, yang korupsi ini kan 3.000 mau 3 bener, Pak. Itu sudah layak untuk di dalam Islam ditegakkan. Mau korupsi uti bener, Pak. Wedi potong tangannya. Maka hukum Islam hukum yang paling baik, paling adil. Islam adalah agama kebahagiaan, ketentraman serta kemenangan di dunia dan akhirat. Maka sempurna sekali. Islam tidak membiarkan manusia dalam kesendirian atau bersama keluarga, sanak, saudara, tetangga atau bersama saudara seagamanya, bahkan bersama manusia lainnya. Tetapi Islam mengajarkan adabnya secara rinci, menunjukkan cara-cara bergaul yang membuat kehidupan damai dan penuh kebahagiaan. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman diri seorang sampai tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka Nabi ketika
tidak dikatakan seorang itu beriman sempurna manakala apa tanggane keganggu awak dhewe. Misalnya ada yang buang sampah. Awak dhewe aman ramah ning tanggane kuabulet banget ini kita tidak beriman. Sama ciri-ciri orang beriman itu tanggane aman dari gangguan awak dhewe. Dari apa? Dari tangan kita, lisan kita dan lain-lainnya. Maka ini sampai demikian. Iki aku buat ngene tanggoku kanggonen ora ya iki. Nah, iki ngene iki ganggu tanggoku ora itu. Sampai demikian. Maka Islam itu adalah bagaimana cara-cara bergaul yang membuat kehidupan damai, penuh kebahagiaan. Wong nek ana kalau kita terangkan nek ana krikil ning dalan di napa? Disingkirke men supaya orang tidak celaka. Ketika seorang mau menatap dan mentadaburi maha keindahan Islam, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meresapkan keimanan, kelezatan iman ke dalam kalbunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah dalam kalbumu, menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan keindahan yang tidak terlukiskan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika kita perhatikan hikmah yang sangat agung pada agama yang lurus, syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keindahan kesempurnaan Islam yang pertama yaitu daruriyatul khams, 5 perkara asas yang sangat dilindungi Islam. Ini keindahan Islam ada berapa tadi? 5 perkara asas yang sangat Bapak-bapak sekalian dilindungi Islam. Menika estu bentuk keindahan, bentuk kesempurnaan Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Di antaranya adalah penjagaan Islam terhadap kaum muslimin dan manusia pada umumnya, yang dengannya akan tercapai keamanan, kedamaian, ketenteraman umum. Yang pertama, penjagaan Islam terhadap agama. Ini merupakan daruriyat yang terpenting berada pada urusan tertinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya apa? Menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tujuan awake dhewe diciptakan tentunya menika untuk tujuan inilah. Maka para rasul diutus dalam kitab diturunkan sebagai firman-Nya, "Rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Mereka kami utus selaku rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul. Jadi bijing nek sampun diutusnya rasul, ketika di akhirat kok dia enggak mau menyembah, nanti ora ono alasan. Aku kok ora ngerti yo apa biyen ora ono nabi sing